Dongeng si kancil mencuri timun. Pada suatu hari, sebuah hutan sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan di sana habis. Bahkan sungai pun mengalami kekeringan. Keadaan tersebut membuat binatang di hutan harus keluar untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Ia kini kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, lama-lama aku bisa mati kelaparan. Wah, di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Gumam kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani. Ladang tersebut dipenuhi timun yang sangat segar. Melihat timun segar di depan matanya, kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide kancil untuk mencuri timun milik petani. Jika aku memakan sedikit timun milik petani, mungkin tidak apa-apa. Nantinya dia juga akan menanamnya kembali, ucap kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia mulai memakan timun satu persatu dengan lahapnya. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang sangat senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, Gumam kancil sambil berjalan pulang. Benar saja, hari-hari berikutnya, kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani untuk makan timun. Awalnya memang hanya sedikit, namun lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Tanpa kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Ini sudah sangat keterlaluan. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi, bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide. Hingga pada akhirnya terlintas sebuah ide. Lalu petani mengambil baju, caping, dan juga kelapa. Ia menyatukan semua itu sehingga terbentuk orang-orangan sawah. Lantas, ia meletakkannya di tengah-tengah ladang timun miliknya. Semoga saja kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini. Suatu ketika, kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. hari ini aku akan membuat perutku kenyang kembali. Agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini, jika perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang sebagai persediaan makananku, ucap kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya kancil mendapati
ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu pun berlalu. Tidak terasa, sudah cukup lama Kancil menunggu di sana. Namun, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir Kancil. Kancil yang sudah sangat lapar dan lelah akhirnya memutuskan untuk menyerah. Alhasil, ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Pesan moral utama yang dapat diambil dari cerita ini ialah jangan mencuri. Soalnya, tindakan mencuri bukanlah perbuatan yang baik. Kamu tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja. Pada cerita ini, Kancil yang sangat cerdik dalam mencuri pun akhirnya kena jebakan milik petani. Selain itu, sebaiknya adik-adik tidak mencontoh perbuatan Kancil ya. Kecerdikan Kancil seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi sesama, bukan malah digunakan untuk merugikan orang lain. Sekian cerita dongeng kali ini. Semoga adik-adik semua bisa terus belajar dan memetik pesan moral di setiap cerita yang baca dongeng bacakan. Sampai jumpa lagi di kumpulan cerita dongeng anak berikutnya.